Halo Sobat Air, kalian masih ingat gak sih momen makan bersama dengan teman-teman yang bawa bekal kita makan sama-sama di dalam kelas, yang beli makanan kita sama-sama makan di kantin, tapi makan bersama ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan cuma buat anak sekolah, tapi juga lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah hari ini aku Lulu kedatangan narasumber hebat yang sudah mengetahui soal makan bergizi gratis dari awal dan juga teknisnya. Halo Ibu Dewi. Halo Mbak Lulu yang cantik. Sehat Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Hari ini cerah, ceria. Oh iya, harus cerah dan semangat. Semangat seperti Indonesia di Betul. 2045 ya, Betul. Indonesia emas ya Bu. Betul. Nah, Halo sahabat air. Nah Ibu nih kita ngomongin soal MBG, makan bergizi gratis. Ya. Banyak juga pihak yang bilang, nggak akan berhasil makan bergizi gratis. Banyak yang bilang stigma negatif soal makan bergizi gratis ya Bu. Tapi Indonesia baru 8 bulan sudah setengah jalan. Ya. Nah Bu, kira-kira nih apa ya indikator yang menunjukkan bahwa makan bergizi gratis ini benar-benar bisa berhasil di Indonesia? Iya. Jadi indikatornya itu kita bisa melihat dari penerima manfaat. Penerima manfaat Indonesia itu sekarang sudah 20 juta lebih loh Mbak. Itu terdiri dari anak sekolah, anak yang belum sekolah, ibu hamil, ibu menyusui. Kemudian ada 5.800 dapur MBG di 38 provinsi. Itu juga bisa memperlihatkan kehadiran anak-anak anak-anak di sekolah itu loh Mbak ya, lebih sering hadir. Kemudian juga tingkat kecerdasan mereka itu lebih naik signifikan. Nah, kemudian ada 290.000 lapangan kerja baru yang melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Jadi makan bergizi gratis ini bukan cuma memberikan makanan gratis kepada anak-anak ya Bu, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang artinya juga pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah, betul. Betul banget Mbak. Jadi betul sahabat air. MBG ini udah jadi rantai ekonomi produktif loh sekarang. Bukan cuma sekedar program sosial. Jadi desa-desa dapat manfaat langsung. Kenapa? Karena bahan pangan disuplai dari petani dan pelaku lokal. Kemudian juga Presiden Prabowo pernah bilang bahwa MBG mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan. Membuat ketahanan pangan. Ngomongin soal Presiden Prabowo ya Bu, sebelumnya pidato Presiden Prabowo Subianto bilang Brazil butuh waktu 11 tahun untuk bisa mencapai 40 juta penerima manfaat, tapi Indonesia baru 8 bulan sudah bisa setengahnya ya Bu. Bagaimana Bu melihat perbandingan keberhasilan antara Indonesia dan juga Brazil ini? Gini Mbak Lulu dan sahabat air, itu hebatnya Indonesia. Kenapa? Karena 8 bulan kita berjalan sudah dapat 20 juta penerima manfaat. Sementara Brazil itu perlu 11 tahun loh buat mencapai 40 juta penerima manfaat. Artinya apa? Percepatan MBG di Indonesia itu lebih cepat dibandingkan negara lain di dunia. Kemudian PBB juga sudah juga menyebut bahwa program MBG ini sebagai investasi terbaik sebuah bangsa. Itu Mbak jawabannya. Wow, menarik ya Bu ya. Menarik banget kalau bicara MBG. Menarik dan sangat kompleks dan keberhasilan Indonesia yang 8 bulan ini ya Bu. Betul. Ya. Nah sebelumnya juga Gus Ipul ya Menteri Sosial bilang bahwa makan bergizi gratis ini akan diperluas untuk penyandang disabilitas dan juga lansia di tahun 2026 nih Bu. Kenapa wacana ini bisa muncul Bu? Ya jadi gini Mbak, pemerintah itu kepingin mentransformasi dari program sosial ke pemberdayaan inklusif. Nah, jadi lansia dan disabilitas itu adalah kelompok rentan nih selama ini yang luput dari program-program seperti gizi reguler itu. Nah, makanya rencananya pada awal tahun 2026 nanti 100.000 lansia dan 30.000 disabilitas akan menjadi penerima manfaat pertama. Wow, memang karena penyandang disabilitas dan juga yang lanjut usia suka luput dari pantauan pemerintah ya Bu. Tapi Mbak, balik lagi, gimana caranya pemerintah bisa memastikan bahwa kelompok ini benar-benar bisa menerima manfaat itu? Ya, jadi nanti itu pemerintah akan melibatkan lembaga sosial daerah, puskesmas, dan komunitas disabilitas tersebut. Dan juga nanti akan ditingkatkan integrasi dari Kemensos dengan Badan Gizi Nasional.
Nah, dan fokusnya itu juga bukan dengan makan kasih makan gratis ya Mbak, tapi juga untuk monitor gizinya, kemudian kesehatannya dan partisipasi sosial dari penerima. Sosial Dari penerima ya. Nah Bu, kira-kira tantangan ke depannya ini apa Bu? Nah itu Mbak, kalau kita tanyain tantangan itu sebetulnya banyak. Tapi tantangan terbesar itu di mana dapatnya? Ada di mana? Ada di logistik dan di pendataan penerima baru Mbak. Tapi pemerintah itu udah terbiasa kok berkoordinasi lintas sektoral seperti dengan TNI, Polri, terus ormas, koperasi, yayasan. Nah, jadi kalau sinerginya kuat, perluasan ini bisa jadi tonggak baru Mbak untuk kesejahteraan. Wah, gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin soal Menteri Iya. Sosial Gus Ipul ya, dan juga bilang dia ingin bansos ini nggak cuman bikin masyarakat bergantung karena Iya. diberikan makan bergizi gratis untuk anak-anaknya gitu. Gimana caranya Bu untuk menerjemahkan penafsiran itu biar nggak liar di masyarakat? Iya, jadi Mbak gini ya, sahabat air juga. Jadi pemerintah itu kepingin merubah paradigma dari penerima pasif jadi masyarakat berdaya. Bansos akan tetap jalan, tapi akan disandingkan dengan program pemberdayaan dan pelatihan. Harapannya apa? Harapannya masyarakat nggak cuma nunggu bantuan, Mbak, tapi mereka juga bisa menggerakkan perekonomian lokal. Bisa menggerakkan ekonomi lokal Iya. dan bisa mendapatkan lapangan kerja dari adanya Betul. makan bergizi gratis Betul, itu ya Bu? betul. Betul. Nah, mungkin nggak ya makan bergizi gratis ini bisa menjadi contoh nyata dari pergeseran paradigma yang tadi disebut pemerintah ini Bu, Iya, agar tidak bergantung. ya mungkin aja Mbak. Jadi MBG kan bukan cuma ngasih makan, tapi dia itu kan juga ngasih kesempatan kerja dan usaha. Dari dapur umum sampai ke petani lokal. Semuanya dapat efek ekonomi. Jadi ini kan lebih ke social investment, bukan ke charity ya Mbak. Jadi gitu. Semua bisa menerima manfaatnya. Manfaat ya. Bukan untuk Bukan charity. bukan charity ya Bu ya. Betul. Nah, ini buat sahabat air yang masih muda-muda nih Bu. Apa sih pelajaran penting yang bisa diimplementasikan dari MBG sejauh ini yang bisa direfleksikan untuk anak-anak muda gitu? Ya, terima kasih Mbak Lulu. Jadi gini ya sahabat air, bahwa kebijakan publik itu bisa keren dan berdampak nyata kalau dijalankan dengan kolaborasi. Generasi muda harus ngerti bahwa urusan gizi, pendidikan, dan ekonomi itu saling terhubung. Nah, kemudian yang paling penting adalah perubahan sosial itu tidak harus menunggu 10 tahun. Tapi dimulai dari sekarang. Tidak usah ditunggu 10 Tidak usah tahun, tunggu 10 tahun. bisa dimulai dari sekarang. Brazil butuh 11 tahun Bu. Karena mereka menunda-nunda mungkin. Nunda-nunda ya. Betul. Indonesia 8 bulan sudah setengah jalan ya. Gaspol. Gaspol biar Indonesia emas di 2045. Nah, kalau sahabat air kira-kira opininya apa nih soal MBG? Apakah perluasan MBG ini untuk penyandang disabilitas dan juga lansia akan berjalan mulus? Nah, aku tunggu jawabannya di episode selanjutnya ya. Salam satu air, mengalir, mengisi, dan menyejukkan. Dadah. Bye-bye. Terima Terima kasih Bu Dewi.